Mungkin nanti seperti ini gambaran para pemilik Honda IM1 Plus ataupun Honda IM1 yang sedang mengganti baterai ya. Jadi habis ganti ke stasiun swap battery, kemudian bersiap-siap untuk memasukkan baterai barunya ke bagasi. Jadi ini dia teman-teman, kita akan menguji secara langsung bagaimana impresi mengendarai dari Honda IM1, baik yang tipe reguler maupun yang tipe plusnya, dibanderol 40 jutaan. Tapi kalau kalian memenuhi spesifikasi untuk mendapatkan subsidi, itu hanya ada di angka 33 jutaan. Jadi Honda IM1i ini emang dimensinya cukup compact teman-teman. Kalau diibaratkan dengan line up Honda versi bensin, mungkin setara atau mirip dengan Honda Beat seriesnya ya. Jadi kita bisa ngelihat dimensinya compact, bodinya ramping, depan belakang juga dengan penggunaan ring yang kecil banget ya, 12 inci di depan, yang belakangnya pakai 10 inci gitu kan. Kemudian posisi duduknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh punya tinggi joknya 740 mm, dan jujur aja ini salah satu line up motor Honda yang busanya enak banget nih. Ini empuk banget nih asli. Ditambah juga dengan suspensi belakang yang gandanya ini, karakternya ada lembut banget ya. Jadinya harusnya nih kalau melewati jalur-jalur rusak itu bisa diredam dengan sangat baik. Kemudian untuk suspensi depannya kita bisa ngeliat di sini cukup besar, baik tabung suspensi maupun diameter asnya ini. Kemudian kalau yang depan ini karakternya sepertinya punya redamannya lumayan lembut. Cuma kita nggak tahu nih ya bagaimana impresinya ketika lewati jalan jelek atau polisi tidur atau lewat jalan rusak lubang gitu ya. Karena emang di sini di area test ride-nya yang akan nanti kita coba itu semuanya full mulus. Cuma ada ini aja, ada sedikit kolam untuk menguji ketahanan air si IM1i ini. Kemudian dari posisi berkendara, tentu aja dengan tinggi jok yang 740 mm ini untuk tinggi 170 cm bisa menapak dengan sangat mudah ya. Ini berdiri, ini napak, kakinya nekuk, kanan kiri napak banget. Kemudian ketika kita angkat kaki, set, lihat nyaman banget ya. Jadi ini tuh posisi berkendara yang mungkin jarang ditemui di motor listrik yang ada di Indonesia saat ini teman-teman. Karena pada umumnya motor listrik yang ada di Indonesia itu posisi berkendaranya rata-rata begini nih. Jadi si kakinya tuh selalu tinggi gitu ya, nangkring ya. Bahkan hampir lurus atau bahkan tinggi banget gitu. Nah kalau di IM1 ini cukup diperhitungkan lah ya, posisi berkendaranya tuh diperhitungkan banget, dipikirkan banget oleh AHM bagaimana biar pengendara tetap nyaman menggunakan motor listrik ini. Kemudian juga decknya nih rata dan cukup lebar ya teman-teman tuh. Kita bisa menentukan posisi kaki dengan sangat-sangat amat mudah dan bebas banget lah gitu ya. Kemudian ini buka joknya di sini agak katro ya, minus banget sih. Kenapa nggak terintegrasi dengan kunci kontaknya gitu ya? Aneh banget. Kemudian juga kunci kontaknya masih pakai model biasa banget, mungkin kayak Honda Beat atau Vario yang lama-lama gitu ya, kayak Supra juga, Supra X. Ya walaupun sudah dibekali dengan magnetik atau penutup magnetnya. Kemudian kita bahas stang, di sini juga lagi-lagi dipikirkan banget karena posisi stangnya kerasa nyaman, kerasa tinggi, cukup menekuk ke arah pengendara. Tuh bisa dilihat posisi badan jadi tegap, lengannya juga di sini masih ada spare, nggak terlalu lurus gini ya. Tuh masih ada spare di sini, kita belok patah, pundak masih aman banget, nggak sampai ketarik. Dan yang cukup menarik juga di motor ini adalah bobotnya yang ringan ternyata teman-teman. Kalau kita ngeliat di websitenya tuh bobotnya tuh hanya 93 kg. Artinya nggak terlalu beda jauh dengan Honda Beat. Jadi motornya itu emang ringan banget sih. Tuh, ini ringan banget. Kemudian juga untuk posisi standar tengah, standar samping juga ringan. Cuma yang agak aneh emang nih posisi standar tengahnya, lihat deh. Motor pada umumnya kan standar samping di sini ya letaknya. Ini dia ada di belakang teman-teman. Nah, ada di sini. Jadi mungkin akan agak kegok kalau ketika baru pertama pakai IM1i ini. Agak ribet ya namanya ya. Kemudian juga selain itu di sini kita ada hand grip yang mirip-mirip seperti pada Honda pada umumnya. Jadi hand gripnya modelnya kayak blade gitu, kayak Vario. Terus juga spionnya justru dia malah pakai model bulat nih teman-teman. Agak aneh sih sebenarnya. Karena kalau kita ngelihat desain lampu, desain bodinya itu sebenarnya nggak ada yang bulat-bulat banget gitu ya, nggak kayak Scoopy atau kayak yang Honda Genio. Padahal nih mungkin pakai spion yang model kayak Vario, kayak Beat akan lebih bagus sih, akan lebih masuk ke desainnya seperti itu. Kemudian, saya mau nambahin. Tadi salah satunya karena apa posisi kaki di IM1 ini enak, itu karena baterainya ada di bawah jok. Tadi teman-teman udah lihat sendiri ya. Jadi baterainya ada di bawah jok, ada penguncinya juga. Sehingga di bawahnya sini nih nggak ada baterai besar, hanya ada aki 12 volt untuk menyalakan kelistrikannya. Makanya sisi bawahnya nih decknya nggak terlalu tebal teman-teman. Artinya ground clearance-nya tetap bisa tinggi dan posisi kakinya tetap nyaman. Oke, kayaknya penjelasan singkat mengenai posisi berkendara udah cukup. Selanjutnya kita akan uji motor ini berkendara.
Jadi Honda IM1i ini emang ditujukannya tuh untuk pengendara-pengendara yang ya berkomuternya nggak terlalu jauh, kemudian juga mungkin nggak butuh speed yang tinggi-tinggi banget, karena emang klaimnya untuk motor ini tuh jarak tempuhnya mungkin sekitar 41 km kalau pakai yang mode standar, dan kalau Econ akan bisa lebih tinggi sih. Masalahnya yang standar itu kecepatan maksimalnya klaimnya tuh 45 km per jam teman-teman. Sedangkan yang Econ, saya tadi ngetes ya, ini secara realnya, kalau Econ nggak ada klaimnya, tapi kalau saya ngetes tadi di sini tuh kurang lebih 30 km per jam lah, 28 sampai 30 km per jam. Nah, kalau yang mode standar ternyata malah bisa melebihi dari klaimnya. Jadi tadi saya nyobain standar, emang sih agak nunduk gitu kan, biar lebih aerodinamis, dan hasilnya kurang lebih bisa mencapai 48, 49 lah, hampir 50 km per jam di speedometernya. Kita nggak tahu di GPS-nya berapa. Dan untuk memberikan kesan natural, si Honda ini tuh dilengkapi dengan akseleratornya di sini teman-teman. Jadi tuh ibaratnya ada per akselerator ya. Jadi itu memberikan feeling yang natural saat kita buka gas, biar rasanya tuh masih kayak bawa motor bensin gitu, nggak yang terlalu ringan di putaran gasnya. Dan kalian bisa denger suara cetak-ceteknya nih ya. Coba saya gas nih ya. Nah, di sini bisa diambil juga gambarnya kalau kelihatan. Jadi biar kesan gasnya natural. Nah, untuk di mode Econ itu selain top speednya lebih rendah, dia juga respon tenaganya lembut banget teman-teman, pelan banget beneran. Buat nanjak pun tadi tuh nanjak yang segitu aja ya, kalau dari keadaan berhenti tuh agak susah gitu. Dan sedangkan di mode standar itu akan kerasa lebih responsif, tapi emang hentakan di awalnya aja sih yang galak ya. Wajar motor listrik itu kan torsinya instan, tapi setelah itu jalan 20, 30, 40 itu udah tinggal mengalir gitu aja, nggak terlalu signifikan tenaganya. Jadi memang ya untuk berkomuter santai. Nah, untuk mengganti riding modes dari IM1i ini, kita nggak bisa sambil buka gas ya teman-teman. Jadi kita harus tutup gas dulu, baru kita switch atau kita ganti riding modesnya. Karena kalau kita tidak tutup gas, maka riding modesnya tidak akan berubah meskipun kita switch di saklarnya. Kemudian dari tenaganya juga, dari sistem mesinnya juga, di sini Honda masih bisa melakukan ini teman-teman. Jadi kita bisa ngerayap di kemacetan, jadi ngegas sambil ngerem gitu ya. Karena di beberapa motor listrik ada yang kita nggak bisa ngegas sambil ngerem. Jadi artinya ketika switch remnya aktif atau switch lampu remnya aktif, tenaganya akan langsung diputus. Nah kalau di sini bisa banget. Jadi saya contohin kali ya. Jadi ini kita starter dulu, udah jalan. Nih sambil direm, masih bisa jalan. Jadinya ini nggak bakal bikin kalian kagok, karena ini salah satu yang bikin kagok juga adalah ketika switch remnya aktif tenaganya langsung diputus. Emang sih untuk pemula-pemula atau yang baru main motor listrik pasti akan kagok banget. Oh iya, ini juga remnya udah kombi brake system. Jadi yang depan pakai disc brake cakram mungil, yang belakangnya pakai drum brake, namun sudah dilengkapi dengan kombi brake system. Jadi artinya ketika kita ngerem belakang yang kiri nih, otomatis yang depannya juga akan ikut berhenti atau menjepit walaupun gak terlalu banyak porsinya, biar rata aja. Terus juga di sini ada parking brake, sangat berguna gitu. Jadi untuk berhenti di tanjakan atau untuk parkir di jalan-jalan yang gak rata, seperti itu. Kemudian bobotnya yang ringan ini tuh kerasa banget di handlingnya sih teman-teman. Jadi respon motornya itu sangat-sangat responsif lah, bisa dibilang agresif banget gitu. Bahkan saya tuh sampai ngeri karena apa? Kita ngeliat di sini rodanya kecil-kecil banget ya. Bannya juga yang depan cuma pakai ukuran 90/90 ring 12 inci, sedangkan yang belakangnya pakai 100/90 ring 10 inci. Dan mereka ini pakai vendornya dari vendornya Chengxin Tire, itu berarti CST ya, asal China. Ya kurang lebih seperti itu sih impresi pertama kami mengenai Honda IM1, baik yang tipe regular ataupun yang plus yang ini. Yang plusnya ada ketambahan ini rear carrier-nya untuk pasang box. Jadi harga motornya tuh aslinya tuh 40 juta yang regular, kemudian 40,5 juta untuk yang plus. Cuman kalau kalian memenuhi spesifikasi untuk mendapatkan subsidi pemerintah, harganya menjadi 33 jutaan aja teman-teman. Gimana? Kira-kira minat dengan motor ini? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Kita tonton video-video lain kami juga ada di Motovun Indonesia TikToknya. Lalu baca-baca berita terkini di motovun.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Komentar di bawah, kita diskusi bersama.